Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Eka Saputra dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Gunakan rumus selisih dua sudut, yaitu sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta sama dengan limit P mendekati 0 sin X dikali cos P ditambah cos X dikali sin P dikurang sin X dikali 1 per P sama dengan limit P mendekati 0 dikelompokkan, berarti sin X cos P dikurang di min 1 per P dan ditambah limit P mendekati 0 cos X dikali sin P per P. Ini jumlahnya itu berdasarkan rumus sin P per P itu sama dengan 1, berarti cos X dikali 1, dan yang ini berarti untuk mencari yang ini kita masuk ke rumus limit P menuju 0 sin X cos P min 1 per P. Sin X kita keluarkan, terus limit P mendekati 0 cos P min dikurang 1 per P. Untuk mencari hasil dari ini kita menggunakan rumus identitas trigonometri, yaitu cos nx sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat n per x, n per 2 x sin x limit P mendekati 0 1 dikurang 2 sin alfa sin kuadrat 1/2 P min 1 per P. Setelah itu sin X limit P mendekati 0 negatif 2 dikali sin kuadrat 1/2 P per P. Yang ini tadi kita coret, yang ini dikalikan dengan 1/2 P kuadrat per 1/2 P kuadrat. 1/2 P kuadrat dicoret, dan hasilnya yaitu sin X limit P mendekati 0 yaitu negatif 2 dikali 1/4 P kuadrat per P. P dicoret berarti tinggal sisa P, 2 dicoret berarti tinggal sisa 2, yaitu hasilnya sin X limit P mendekati 0 itu min setengah P
sin X min setengah dikali 0 berarti sin X dikali 0 sama dengan 0. Setelah dicari berarti sin X ini berarti itu adalah 0. Berarti 0 ditambah cos X dikali 1. Hasilnya yaitu cos X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Detia Relisa dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 2. Soal nomor 2. Seorang ilmuwan mengamati banyaknya senyawa yang terbentuk mengikuti fungsi fx 20x² min 4x per 10x² min 7x plus 1 dalam miligram. Berapa banyak senyawa jika x sama dengan tak hingga? Dalam menyelesaikan soal limit tak hingga, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan melihat pangkat tertingginya. Jika dilihat dari soal ini, pangkat tertingginya itu adalah x². Sehingga bentuk ini kita bagi dengan pangkat tertingginya yaitu x². Setelah itu, ini bisa kita coret, ini juga, sehingga limit x menuju tak hingga 20 min 4 per x per 10 min 7 per x plus 1 per x kuadrat. Sekarang kita masukkan nilai tak hingga ini ke dalam x-nya. Ketika kita substitusikan, maka limitnya tidak perlu ditulis lagi. Jadi 20 dikurang 4 per tak hingga itu sama dengan 0. 10 dikurang 7 per tak hingga itu 0, ditambah 1 per tak hingga kuadrat itu 0. 20 dikurang 0 itu 20. 10 dikurang 0 tambah 0 itu 10. 20 per 10 itu sama dengan 2. Jadi nilai limit x menuju tak hingga dari 20x² min 4x per 10x² min 7x plus 1 itu adalah 2. Sehingga banyaknya senyawa yang terbentuk adalah 2. Atau kita dapat mengerjakan soal ini dengan cara cepatnya, yaitu dengan melihat letak dari pangkat tertingginya. Pada soal ini, letak pangkat tertingginya itu berada di penyebut dan pembilangnya, sehingga kita tinggal melihat koefisien dari x pangkat tertingginya. Di soal ini, pangkat tertingginya itu adalah ini. Kita dapat melihat koefisiennya itu adalah 20 per 10, sehingga hasilnya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Agustin dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 matematika minat. Untuk soal nomor 3, limit x mendekati 0 tan x per x sama dengan 1. Maka limit x mendekati pi per 2 kotan x per x dikurang pi per 2. Kita pertama-tama misalkan kalau x dikurang pi per 2 ini adalah p, maka x dikurang pi per 2 sama dengan p. Maka nilai P kita pindah ruaskan. Ini menjadi X sama dengan P ditambah Pi per 2. Atau bisa kita tulis juga Pi per 2 ditambah P. Selanjutnya kita masukkan rumus limit ini. Maka limit
X mendekati pi per 2 kotan X per X dikurang pi per 2. Selanjutnya, untuk membuat ini menjadi mendekati 0, maka limit P mendekati 0 dari kotan nilai X adalah kita ketahui bahwa pi per 2 ditambah P, maka nilai X ini kita rubah menjadi pi per 2 ditambah P per X dikurang pi per 2 kan sama dengan P, maka dapat kita tulis dengan P. Selanjutnya, limit P mendekati 0, pi per 2 ini kan sama dengan 90 derajat. 90 derajat itu terletak pada kuadran 2. Dengan rumus 90 ditambah alfa. Ini merupakan rumus kebalikan. Maka kebalikan dari kotan adalah tan. P karena yang berada pada kuadran kedua bernilai positif hanyalah sin dan kosek, maka kita tulis dengan negatif tan P per P. Diketahui bahwa tan X per X sama dengan 1, artinya ini tan P atau tan X juga bisa, maka tan P per P sama dengan 1. Karena ada negatif, maka hasilnya negatif 1. Jadi, limit X mendekati pi per 2 dari kotan X per X dikurang pi per 2 sama dengan negatif 1.